Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga saja ada kesempatan yang diberikan Allah untuk kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam mimpi, syukur-syukur dalam keadaan terjaga. Sebagaimana baginda Rasul menyatakan, man yarani fil manami fasayarani fil yaqzati. Di dalam hadis Sahihul Bukhari nomor hadis 6995, dalam Sahih Muslim 6057. Man yarani fil manami fasayarani fil yaqzati wala yatamatsalu syaitanu bi. Siapa yang melihatku di dalam mimpinya, bisa saja melihatku di dalam keadaan terjaga, atau dia akan melihatku di dalam keadaan terjaga. Ada yang melihat di akhirat itu sudah pasti, ya. Akan tetapi bisakah melihat beliau dalam keadaan terjaga di dunia? Ini jawabannya. Dan syaitan tidak akan mampu untuk menyerupai aku. Jadi ada para malaikat yang khusus untuk menyiksa syaitan ketika berupaya mengaku-ngaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan mengaku Tuhan itu banyak terjadi, dan banyak orang yang menjadi sesat karenanya. Tapi Allah menghendaki supaya syariat ini tidak dirusak, maka syaitan yang berupaya untuk menyerupai baginda Nabi akan disiksa oleh para malaikat. Jadi ada para malaikat yang khusus memburu syaitan-syaitan yang berupaya seperti itu, dan syaitan tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa untuk menyerupai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama memang berbeda pendapat dalam menafsiri kandungan hadis tersebut. Namun Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau berkata, ya ada sekelompok ulama, sebagian ulama yang secara nyata mereka berkata, siapa yang melihat Rasul di dalam mimpinya, sebagiannya atau bisa saja mereka melihatku di dalam keadaan terjaga, dan itu di alam nyata. Ya, memang tidak semuanya, hanya orang-orang tertentu, dan ini kata Imam Jalul Asyuti diantaranya merupakan karamah para aulia, sebagaimana seperti Imam Ahmad Kabir Ar-Rifai. Imam Ahmad Kabir Ar-Rifai ketika masih remaja beliau hajian, bahkan disaksikan oleh para wali-wali besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, disaksikan oleh orang-orang yang hadir di Masjid Nabawi ketika beliau berdiri di depan makbarah Rasul. Kemudian dia berkata, wahai kakekku, selama ini hanya kalimat kerinduan saja yang kuucapkan dari kejauhan. Salawat dan salam pun kuhaturkan dari tempat yang jauh dari engkau. Kini aku datang menghadap kepada engkau wahai kakekku, maka ulurkanlah tanganmu agar kucium tanganmu. Semua yang hadir, mau wali maupun bukan, yang pas ada di sekitaran makbarah Rasul melihat ada tangan yang keluar dari makbarah tersebut dan bercahaya, wangi harum semerbak. Semua orang melihat itu, dihikayatkan demikian. Maka saat itu pula orang-orang melihat seorang pemuda, yakni yang dimaksud adalah Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, mencium tangan tersebut. Jadi zahir pada saat itu. Ini karamah wali. Jadi kewalian Al-Imam Ahmad Kabir Ar-Rifai sudah terlihat oleh para wali yang lainnya sejak beliau masih kecil, sejak beliau masih remaja. Sudah terlihat kewaliannya, kedudukan kewalian yang tinggi itu. Itu contohnya. Dan keterangan tentang
penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang menyatakan bisa sebagian para aulia diantaranya ya, mereka melihat baginda Rasul dalam keadaan terjaga zahiran wa batinan yaqzatan laisa bimanamin, bukan dalam keadaan tidur saja tapi dalam keadaan terjaga. Keterangan ini dikutip oleh beliau di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam Jalaluddin As-Suyuti sendiri yang berjudul kitab Ad-Dibaj. Sebagaimana juga pernah terjadi kepada sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Diriwayatkan an Abdullah bin Salam, diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, ia berkata, ataitu Utsmana, aku mendatangi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an li usallima alaihi, untuk menyelamatkannya, wa huwa mahsurun, saat ia sedang terkepung di rumahnya. Jadi ada orang-orang yang mengepung rumahnya Sayyidina Utsman. Kata sahabat Abdullah bin Salam, aku datang ke rumah beliau berupaya untuk menyelamatkan beliau di saat beliau sedang terkepung. Fadakhaltu alaih faqala marhaban bi akhi, maka sahabat Utsman kemudian berkata kepadaku, marhaban bi akhi, selamat datang saudaraku. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata fi hadhil khawkhati. Wahai Abdullah bin Salam, kata sahabat Utsman, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam tadi. Tadi malam aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jendela ini nih. Kata sahabat Utsman, sungguh aku melihat Rasulullah SAW tadi malam di jendela ini. Padahal Rasul sudah intiqal, sudah berpindah alam baginda Rasul saat itu. Ini saat Sayyidina Utsman menjadi Amirul Mukminin, berarti Rasulullah sudah intiqal. Qala wa khawkhatun fil baiti. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Utsman, apakah wahai Utsman, gitu, hasaruka ya Utsmanu, hasaruka, apakah mereka sedang mengepungmu wahai Utsman? Qultu, maka aku menjawab, na'am ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, atashuka, apakah mereka juga membuatmu kehausan wahai Utsman? Qultu, aku menjawab juga, na'am ya Rasulullah. Fa'adla dalwan fihi ma'un, maka Rasulullah kemudian menyodorkan timba yang berisi air. Fasyaribtu, maka aku meminum airnya. Hatta rawitu, sehingga aku menjadi kenyang dan segar. Hatta inni la ajidu burdahu baina thadyi wa baina katfi, bahkan aku merasakan dingin segarnya itu di bagian susuku dan juga pundakku ini. Aku minum air dari timba tersebut, malah terasa dingin yang segar itu sampai pada pundak dan kedua susuku. Sernyes, kata sahabat Utsman. Tapi sernyes ini mah ungkapan saya ya, menggambarkan gitu. Nggak ada di dalam kalimatnya sernyes, nggak ada. Cuma ungkapan yang supaya gampang kita memahaminya bahasa kita. Wa qala li, dan baginda Rasul pun berkata kepadaku, wahai Abdullah bin Salam, wahai saudaraku, kata Rasul,
in syi'ta nasartu alaihim wa in syi'ta aftarta. Wahai Utsman, jika kamu mau, aku bisa menolongmu dari kejahatan mereka. Tapi jika kamu mau, kamu bisa berbuka, yakni boleh wafat, aku yang menjemputmu. Gitu loh. Rasul memberikan penawaran seperti itu. Ya Utsman, kalau kamu mau, aku bisa menolongmu dari kepungan para musuh. Tapi jika kamu mau, aku pun bisa, jika kamu mau, kamu bisa berbuka. Maksudnya kamu bisa ikut denganku, aku jemput kamu. Wafat maksudnya, ditawarin. Maka fakhtartu an uftiru indahu, maka aku pun memilih berbuka, yakni wafat di samping baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijemput oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqutila dzalikal yauma, maka sahabat Utsman terbunuh pada hari itu. Terbunuhnya saat beliau sedang membaca mushaf di rumahnya. Jadi menunggu orang yang membunuh beliau mah sudah tahu, dikasih tahu oleh Rasulullah. Dan beliau menjemput kematiannya karena ditawari oleh Rasulullah SAW, kamu mau aku selamatkan atau kamu mau wafat, kita bareng, yuk, gitu. Kata Rasulullah begitu, ya. Kondisi seperti ini, dalam kondisi Sayyidina Utsman terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Diriwayatkanlah oleh sahabatnya tadi, oleh saudaranya. Kemudian keterangan ini terdapat di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir juz ke-7, juga di dalam kitab Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq itu ada sekitar 37 jilid, yang saya punya 37 jilid. Mangga silahkan dibuka saja kitabnya, ada di dalam ruangan ini. Jadi sahabat saja mengalami hal seperti itu. Artinya kalau kita mendengar hikayat atau manaqib para wali yang mereka pernah dijumpai oleh Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga, maka itu merupakan karomah para wali. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenarannya? Lihat orang itu berpegang teguh pada syariat atau tidak. Kalau dia tidak berpegang teguh pada syariat, berarti dusta, tukang wadul. Jadi marganya al-waduliyah, tukang wadul, tukang bohong, ya, cuma mengelabui kita saja, para pendengarnya, bohong itu. Kalau para wali memang beneran wali, mereka jujur, mereka tidak berdusta dengan keterangan tersebut, itu merupakan karomah para wali itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Atiyah Saqar. Syekh Atiyah Saqar itu ulama yang pernah menjadi mufti di Mesir, salah satu mufti di Mesir pada masanya. Kata Syekh Atiyah Saqar bahwa kemungkinan berjumpa dengan baginda Nabi SAW dalam keadaan terjaga bagi orang-orang yang saleh, ya, bagi para aulia, dalil-dalil dan kisah tersebut itu sahih menurut keterangan Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, fatwa ulama-ulama Al-Azhar. Jadi begitu pula sahabat Dhamrah bin Tha'labah yang diriwayatkan riwayat atharnya oleh Imam At-Tabrani, juga Imam Al-Hafidh Al-Haythami berkata sanadnya hasan. Juga ada beberapa sahabat yang lain yang pernah didatangi dalam keadaan terjaga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah intiqalnya, setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa riwayat tentang para sahabat
yang mengalami hal seperti itu. Dan para sahabat bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka wali, para sahabat itu. Karena setinggi apapun kewalian selain sahabat tidak akan bisa mengalahkan derajatnya para sahabat. Sebodoh-bodohnya sahabat itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan para wali yang bukan sahabat. Sekali lagi, sebodoh-bodohnya sahabat, tapi iman, takwa, taat kepada Allah dan Rasulnya tidaklah lebih hina dibandingkan wali yang lain yang lebih alim. Ya, artinya selain para sahabat, walaupun dia wali, tinggi kewaliannya, alim, tidak bisa melampaui sahabat, walaupun sahabat itu tidak pinter, walaupun sahabat itu dikategorikan tidak alim. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab.